Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatur nuhun Kang Zaid ya yang sudah diperkenalkan, Masya Allah. Ini ya ketua angkatan kami ya, baru masih seger nih bulan April. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu di sini sama teman-teman juga di sini dari berbagai ini untuk ini ya mahasiswa baru ya, dari berbagai asal SMA. Ada yang dari pondok, ada yang dari SMA, SMK. Tapi alhamdulillah Allah kita dipertemukan Allah di sini bukan tanpa alasan ya, bukan kebetulan juga. Insya Allah ada hikmahnya gitu ya. Akan banyak sekali episode dalam kehidupan ini mungkin bertemu atau terjadi sesuatu pada kita pada pagi ini gitu. Tapi ternyata manfaat ilmunya atau manfaat silaturahminya bisa baru kerasa tuh kapan gitu, wallahu alam. Tuh, jadi jangan sampai kita meremehkan satu pertemuan pun ya, entah itu menjadi pelajaran ataupun jadi ujian. Oke. Kita mulai aja ya dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya waktu 45 menit ya kalau editor. Kalau misalkan overtime boleh ingetin aja ya Kang Zaid ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak, ini kirain langsung ini ya, langsung materi. Kenalan dulu, ini udah tadi panjang lebar sama Kang Zaid. Jazakallah khair ya sudah membacakan. Nah gini teman-teman ya, saya mau cerita gini dulu. Waktu saya mahasiswa baru dulu, ini ada kejomplangan memang ya. Ketika saya dulu di pondok ya, sempat mondok rada jauh di Jawa Timur dari Jawa Barat. Ketika di pondok dan juga di kuliahan, banyak banget hal yang apa ya, jet lag gitu ya, kaget, oh kok gini, kok gitu gitu. Banyak, apalagi apa ya, dulu mah belum ada insecure tapi kayak minder gitu, bahasanya itu bukan insecure, minder sama teman-teman yang lain. Kok kayaknya lebih pinter, kok lebih jago, kok lebih hebat, kok lebih lain-lainnya gitu. Sedangkan kok aku nggak bisa apa-apa, atau aku ngerasa nggak punya bakat, atau aku tuh kayak gak punya masa depan. Itu sering banget dalam pikiran. Walaupun bahagia aja ya kalau main, ketemu orang, organisasi, tapi dalam diri itu kayak gak punya hal yang bisa dibanggain atau yang bisa dikontribusin untuk umat deh. Selalu berpikir seperti itu dulu. Ya kan? Sampai ya terus aktivitas di Karisma ITB. Ini anak-anak Karisma ini ngeri-ngeri juga gitu ya. Ada anak Karisma nggak di sini ya? Anak Karisma tuh ngeri-ngeri juga, kritis orangnya, konsep bagus, konsep produk dakwah, konsep produk apa gitu ya. Terus kalau diskusi itu wawasannya luas. Wah, ini banget, hebat-hebat gitu ya. Tambahlah insecure tuh ya. Tapi insecure itu ya yang ngerasa gak nyaman untuk beraktivitas gitu. Kayak males gitu akhirnya tuh. Gak mau ngapa-ngapain, gak suka aja, jadi gak suka untuk berbaur sama orang. Kayak gitu. Lalu ditambah lagi masalah ya, kalau misalkan di kampus itu teman-teman itu apa ya, dari berbagai daerah banyak, terus bakat-bakatnya bagus gitu ya kan, anak-anak komunikasi. Kebayang ya, anak-anak komunikasi itu emang identik juga sama ini ya, dunia entertain gitu ya. Ada yang bisa perform apa gitu kan, bahasanya mantep-mantep, wah kayak di berbagai tempat kayak selalu merasa jadi butiran debu. Itu terus. Nah, nggak tahu ya teman-teman, semoga tidak seperti itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan jawaban ketika emang lama sih ini, tingkat 4 ya, atau mahasiswa akhir. Tingkat 4 saya jadi ketua umum Karisma 2016. Waktu itu saya menemukan ini ya, sales mapping ini. Gitu. Yang alhamdulillah ternyata bisa membantu saya secara apa ya, secara kepribadian, secara potensi itu semuanya terungkap gitu. Ya, semuanya terungkap. Jadi ketika itu saya sadar potensi saya itu ternyata ada di titik mana saja, yang setelah saya sadari itu, saya langsung fokus ke hal tersebut supaya bisa lebih
bermanfaat sama orang. Ya dulunya awalnya ngerasa tidak bermanfaat, setelah tahu oh potensi saya tuh di titik ini. Ya udah, ya berarti saya tuh yakin Allah nyiptain saya untuk beribadah itu dengan kemampuan tertentu untuk bisa maksimalin kemampuan ini dalam area dakwah atau area ibadah yang lain gitu. Jadi saya maksimal aja di sana sampai sekarang gitu ya. Saya sadar waktu itu, wah ternyata kemampuan saya itu di public speaking, di arrange acara, mengorganisir acara. Ternyata kekuatan saya ada di ide gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya breakdown, oh aktivitas apa aja sih yang perlu saya fokusin. Akhirnya ada beberapa aktivitas yang saya jalani sampai sekarang. Gitu. Jadi ya udah, fokus sama kekuatan, siasati kelemahan. Fokus sama kekuatan, siasati kelemahan. Fokus sama kekuatan, siasati kelemahan. Karena kadang kita itu fokus sama kelemahan kita, Kang Zaid. Terus saja ngagu gulung nuta bisa gitu. Padahal yang udah bisa itu lebih bermanfaat daripada kita, dan waktunya pun ya secara waktu itu lebih banyak kita jika kita fokus pada kelemahan, waktunya akan banyak banyak terambil ketika kita menambal kelemahan tersebut, dan it takes time, takes energy a lot gitu ya. Gak bisa bentar, gak bisa santai, pasti itu tuh berat bagi kita karena kelemahan kita. Tapi kalau kita fokus sama kekuatan kita, itu akan menjadi lebih mudah. Manfaatnya besar, easy kita ngejalaninnya, enjoy kita ngejalaninnya, bagus hasilnya. Yang kadang kita itu ngelihat orang lain, terlalu banyak lihat orang lain, sehingga kita tidak fokus sama diri kita sendiri. Lihat orang bagus, hei ngaca dong, ngaca. Bisa jadi banyak orang yang insecure gara-gara ngelihat kita, tapi kita nggak sadar. Ya kita nggak syukuri aja gitu, kita nggak sadari aja, kita lihatnya orang lain terus, kasihan ya, kasihan diri sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya case-nya. Nah, alhamdulillah setelah saya sadari potensi saya di mana, saya kuatkan, saya maksimalkan, alhamdulillah sampai sekarang ya aktivitas-aktivitas yang memang saya senangi itu terus berjalan. Saya potensi komunikasi, akhirnya saya coba aja kuatin di public speaking gitu ya. Public speaking awalnya di Karisma dulu disuruh ngisi-ngisi sharing gitu ya, anak-anak Karisma tuh di Salman ngisi Kang di kampus saya terus sampai sekarang akhirnya terus berjalan-jalan di ranah mahasiswa, di ranah profesional, di ranah keluarga gitu ya. Alhamdulillah dipercaya gitu. Yang mana itu sejak 2016 sampai sekarang. Di arranger gitu ya, untuk mengarrange sesuatu itu saya fokusin di membuat beberapa komunitas startup ya, seperti Teman Halal, teman-teman pernah dengar. Terus Ahlan School, Talent Mapping dan lain sebagainya gitu. Masih berjalan sampai sekarang dengan berbagai ujian dan juga kebermanfaatan yang ada. Ini kayak gitu ya. Semoga teman-teman hari ini kita bisa mempelajari juga, dan saya ingin berbagi nikmat ya. Saya ceritain deh, bukan biar dipuji ya, nggak perlu, saya nggak perlu pujian. Tapi saya ingin sampaikan supaya teman-teman mungkin bisa dapat sedikit inspirasi ya. Biar teman-teman, ini kan ada yang mahasiswa baru ya, ada yang mahasiswa baheula di sini. Proses mengenal diri itu tiada akhir. Ya, proses mengenal itu tiada akhir karena output dari mengenal diri adalah kebermanfaatan gitu. Kebermanfaatan, dan itu tidak boleh berakhir sampai kita selesai dan habis waktunya di dunia ini. Gitu ya. Fahim tum kulun? Nah, oke. Dan apalagi, nah ini mungkin tambahnya. Sebelum kita bahas bakat ya, udah nungguin nih definisi bakat. Dan semoga teman-teman setelah kelas ini ya, teman-teman bisa lebih paham nih untuk mengarungi dunia kampus. Ya, apa sih yang perlu difokusin gitu? Apa sih yang perlu difokusin? Apa sih yang perlu, shortcutnya harus kayak gimana sih? Kayak judulnya A Brilliant Student ya. Mantep banget nih judulnya. Nah, kayak gitu. Gimana untuk bisa maksimalin diri sendiri dalam mengarungi aktivitas di kampus. Langsung kita bahas topik kita kali ini. Oke, teman-teman semuanya. Saya mau nanya ya. Potensi itu relate dengan bakat ya. Istilah minat, istilah bakat gitu ya. Dan potensi mengenal diri itu bisa diukur, salah satunya tuh lewat bakat gitu. Nah, saya mau tanya,
Apa definisi bakat menurut teman-teman? Boleh di kolom chat, boleh di open mic, boleh. Apa menurut teman-teman nih? Kemampuan dalam satu bidang. Oke, yang lain? Kemampuan dalam suatu bidang. Boleh, boleh. Kelebihan mungkin. Kelebihan. Kemampuan yang dimiliki Kelebihan oleh masa otot. Apalagi? Keahlian, Kang. Keahlian, boleh Teh Reni. Yang lain? kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, Kang. Kemampuan yang dimiliki oleh orang. Oke. Kemampuan bawaan. Dari mana? Bawa dari mana? Nggak berat, bawa kemampuan. Hah? Oke, keahlian difokuskan. Anugerah, asik. Jadi sebenarnya Sheila on Seven itu terinspirasi dari bakat ya, bikin lagu. Anugerah terindah, potensi yang dimiliki. Oke, satu lagi. Apa cik bakat? Karena ini banget ada ya kalau di bahkan kalau di apa? Himpunan ada tuh departemen minat bakat. Nah, cik naon bakat teh. Ya kan? Oke gini. Saya kasih case ya, teman-teman silahkan untuk menjawab apa yang saya sampaikan. Tapi secepat mungkin, sespontan mungkin ya. Siap semuanya? Silahkan jawab di kolom chat. Jangan open mic ya, kolom chat. Siapin jarinya di keyboard laptop, di keyboard HP, siap-siap ya. Saya tanya langsung jawab. Oke? Butuh kecepatan dalam menjawab. Jika saya meminta teman-teman semuanya ya, untuk tampil di depan orang banyak, saya kasih 2 pilihan. Bersedia, biasa aja, atau keberatan. Ya, bersedia atau keberatan untuk tampil di depan 1.000 orang misalkan. Silakan di kolom chat. Oke. Kumaha bersedia tapi keberatan? Cuma satu, nggak bisa ya, tapi ya. Oke. Beda-beda ya. Ada yang bersedia, ada yang keberatan. Nice. Oke. Bersedia tapi nggak pede ya. Ingat-ingat ya jawabannya. Saya lanjut ke poin kedua. Kalau misalkan ada yang mau cerita ke teman-teman, misalkan saya mau cerita ke Kang Ilham, Ham, saya mau cerita, cek saya teh. Terus kata saya, tapi nggak jadi. Mau cerita tapi nggak jadi. Nah, bagaimana perasaan teman-teman, biasa aja atau kesel? Silahkan di kolom chat. Ilhamnya sendiri kesel ya, sabar Ham. Oh, ada yang kesel banget. Duh, kesel. Oke. Agak kesel sih, agak kesel. Penasaran. Boleh. Oke. Soalnya aku suka gitu. Jangan gituin orang, kasihan. Oke. Ketiga. Kalau misalkan mendengarkan cerita orang lain itu selagi cerita yang sedih, terus kita jadi ikut sedih. Ketika orang lain lagi kesel sama orang, kita ikut kesel, bahkan lebih kesel daripada orangnya. Ketika kita dengar orang lain gembira, ikut gembira. Ketika lihat video yang semangat, jadi ikut semangat banget. Yang sedih-sedih banget, jadi mudah merasakan dan perasaan orang lain di sekitarnya dan mudah tersentuh. Ya. Siapa yang seperti itu bilang saya seperti itu, kalau enggak saya enggak seperti itu. Silahkan jawab.
Oh kayak gitu ya. Saya nggak seperti itu. Bagus jujur. Tergantung, nggak sih yang digantung. Caps lock lagi. Oh gitu banyak ya yang mudah merasakan perasaan orang lain. Peka gitu, peka. Oke, 3 contoh itu. Nah, teman-teman semuanya, percaya nggak kalau respon spontan teman-teman itu tuh menunjukkan bakat teman-teman? Kok bisa? Gitu kan? Jadi gini, saya jabarin dulu ke belakang. Bakat itu ada yang bakat fisik, ada yang bakat sifat. Apa teman-teman? Bakat fisik dan bakat sifat. Ya, sekali lagi bakat fisik dan bakat sifat. Kalau bakat fisik itu bukan aktivitas-aktivitas terlihatnya ya yang bermodalkan fisik. Contohnya gimana? Contohnya ada aktivitas main bola. Jelas itu karena bakat fisik. Ada yang bakat fisiknya itu terlihat dari main voli, ya tangan juga, masak itu fisik. Bernyanyi itu fisik, pita suara modalnya. Semua aktivitas yang modalnya fisik, kalau dia jago, berarti dia bakat fisiknya bagus. Kebayang ya? Bakat fisik. Tapi ada di luar bakat fisik itu, yang memang itu ada pada diri kita, yaitu bakat sifat. Nah, ini yang kita bahas pagi ini adalah tentang bakat sifat. Bakat sifat ini, teman-teman, ya, tidak dimiliki oleh semua orang sama, tapi semua orang itu punya keunikannya masing-masing di bakat sifatnya. Bakat sifat itu bisa diukur dari respon spontan kita terhadap sesuatu. Gitu ya. Dan dari respon spontan kita itu pada sesuatu, kita bisa melihat potensi yang kita miliki. Contohnya gimana? Nah, kayak tadi, kita merespon secara cepat siapa yang senang tampil dan siapa yang tidak suka tampil di depan orang banyak. Gitu ya. Contoh saya mau ngobrol sama Fatih Ukasyah. Ada? Fatih Ukasyah. Iya, Kak. Open mic, oke. Bersedia tampil di depan orang banyak ya? Iya, Kak. Insya Allah bersedia, Kak. Bersedia. Ya. Tidak masalah untuk jadi sorotan ya, dilihat banyak orang. Tapi dalam konteks kebaikan ada ya. Insya Allah siap. Iya. Oke. Apa? Jadi selebgram gitu siap nggak? Selebgram nggak? Kurang nggak? Kurang kalau selebgram nggak? Kalau maaf Kak, suaranya putus-putus. Kang Faisal, mungkin koneksi Kang Faisalnya lagi down ya teman-teman. Oh iya Kak. Baik Kak. Halo. Iya Suaranya Kak. terdengar. Tadi putus-putus Kak. Nah iya. Siap terdengar ya. Oke punten. Ya, freeze lagi. Oke. Nah oke, saya lanjut aja langsung ya. Jadi intinya kalau orang yang yang siap tampil depan orang banyak itu bakat sifat. Jangan diremehkan. Intinya gitu, jangan diremehkan karena ada orang yang tidak bakat untuk tampil. Ya, mereka lah yang tidak bersedia barusan. Itu respon spontan mereka loh. Jadi bisa diukur dari respon spontan tersebut mana yang emang orang bakat di satu bidang, mana yang emang kurang berbakat. Kalau orang kurang berbakat di satu bidang, saya bilang enggak apa-apa. Dia pasti punya bakat di tempat yang lain. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain, maksudnya di sini itu adalah kamu bisa fokus kok ke aktivitas yang lain gitu. Bentar, kayak gitu. Kebayang ya maksud saya ya. Terus tadi kayak yang kepo gitu ya. Kalau misalkan dibilang mau cerita keberatan. Mau cerita terus nggak jadi berat gitu ya. Karena emang penasaran. Nah, orang yang penasaran
itu bisa dimaksimalkan. Itu tuh potensi, itu tuh bakat, dan bisa dimaksimalkan ke aktivitas produktif yang bagus. Nah, tinggal kita cari tahu sebenarnya apa aktivitas produktifnya. Oh, orang-orang kepo itu nama bakatnya input. Kalau yang tadi muncul namanya signifikan. Oh, orang input itu bisa untuk jadi peneliti dengan rasa penasarannya, mencari data yang banyak. Nah, tinggal kita tuh perlu tahu bahasa bakatnya, terus kita arahin ke aktivitas produktif. Sebenarnya itu kuncinya, gitu ya. Kita tahu bahasa bakatnya apa, kita definisiin, lalu kita cari aktivitas produktif dari bakat tersebut. Yang signifikan, yang tadi, yang senang tampil, ya apa yang bisa yang bisa dimaksimalin, ya udah, mangga silahkan. Kalau ada kesempatan tampil muncul, maka muncullah, gitu loh. Maka show lah. Nah, tinggal kita kualitas show-nya yang harus dikuatin. Yang input ya bisa jadi peneliti gitu, atau bisa jadi aktivitas yang lain gitu ya, kolektor, seneng koleksi informasi, koleksi barang, mungkin ya anak input. Itu bisa dijadikan aktivitas produktif. Yang lain, yang ketiga tadi empati ya, yang senang merasakan perasaan orang lain. Itu empatinya tinggi. Gimana cara membuat produktif? Sering-seringlah mendengarkan cerita orang, sering-seringlah menjadi teman curhat gitu ya. Ataupun coba tadaburi Al-Quran dengan hati yang memang lembut tersebut, supaya bisa lebih memahami dan memaknai Al-Quran. Kayak gitu contohnya. Ya, teman-teman punya sifat yang berbeda-beda, itu potensi. Ya, kita lanjut dulu. Maka, nah ini ya, definisi dari Om Donald ini salah satu pakar SDM ya. Beliau bilang kalau bakat itu bukan hanya kekuatan, bukan hanya anugerah gitu ya. Tapi kita definisi secara terperinci selanjutnya. Bakat itu pola pikir, bayangin ya, pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang-ulang dan produktif, bagus, hasilnya bagus terus-menerus. Saya sampaikan teman-teman semuanya, orang dengan bakat input yang tadi ya, penasaran ya, itu akan penasaran, bahkan bangun tidur pun dia bisa sepenasaran itu. Orang yang empati bangun tidur bisa nyesek itu perasaannya gitu, bisa sebahagia itu, bisa kayak gitu. Jadi ada bakat namanya komunikasi. Agak-agak ngantuk-ngantuk buat ngomong depan orang banyak pun masih bisa nyambung, masih bisa menyampaikan dengan baik, kayak gitu loh. Jadi kapanpun, dalam kondisi apapun, itu bakat itu bisa muncul. Dan bakat bukan hanya tentang fisik tadi ya, tapi sifat, dan bahkan bakat-sifat ini tuh tentang pola pikir kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Bayangin gini teman-teman yang tadi, orang inputnya tinggi, dia dibuat penasaran, pola pikirnya itu kan terganggu kalau dibikin penasaran. Kan harusnya sekarang aja, kenapa sih? Kan gitu. Perasaannya terganggu, jadi gak enak. Perilakunya, jadi akhirnya dia maksa, udah cerita sekarang aja kali. Nah, gitu loh. Itu dari input, karena jadi masuknya tuh ke kondisi kita atau ke karakter kita. Kebayang ya maksud saya di sini bakat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ciri bakat. Ada 4 ciri bakat secara umum. Nah, itu ada enjoy, ada easy, ada excellent, sama earn. Ada 4. Apa aja? Enjoy, easy, excellent, dan earn. 4E. Repeat after me. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kedua. Enjoy, easy, Excellent. 3. Enjoy, easy. Nah, enjoy, easy, excellent, earn itu disingkatnya 4E. Apa teman-teman? 4E. 4E. Apa? 4E. Enjoy, easy, excellent, earn. Ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, teman-teman, ini ciri bakat. Ciri bakat ini perlu kita ketahui supaya kita sadar sama bakat sendiri. Woi, bangun. Sadar sama bakat sendiri. Karena banyak orang yang punya bakat tapi tidak sadar. Karena nggak sadar, akhirnya insecure. Nah, ini nih awal mula insecure. Akhirnya ngerasa tidak punya apa-apa di dunia ini. Padahal punya Allah.
Contoh ya. Contoh. Saya mau tanya kepada siapa ya? Teh Neta Khairun Nisa. Nah, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Oke, saya dari tadi lupa ya mau nanya-nanya jurusan. Jurusan apa Teh Neta? PBA, PBA. Baru ya, masih baru. mahasiswa baru. Masih baru. Oke. Sudah pernah ke kampus UIN? Belum. Iya, nggak apa-apa. Saya punya murid ya di rumah. Ada sekolah kan gitu. Dia kelas 2 SMP. Saya tanya, pernah ke sekolah nggak? Belum pernah ke sekolah. 2 SMP. Alhamdulillah udah mau PTM tapi. Oke. Teh Neta saya mau tanya. Kalau Teh Neta punya uang 2 triliun Teh Neta. Lumayan Bun, 2 triliun ya. Tapi Teh Neta nggak sadar. Teh Neta seneng nggak? Assalamualaikum. Luwak white coffee. Iya. Nah, tanya nge-freeze ganti orang. Teh Fauziah Latifah nih yang udah colorful banget, Bun. Ya. Ya, Kak. Pertanyaannya sama, Teh. Jurusan apa dulu? PBI. PBI. Pendidikan Bahasa Irib. Bahasa Inggris. Oh, Inggris. Oke. Teteh punya uang 2 triliun, Teh. Tapi Teteh nggak sadar. Teteh seneng nggak? Nggak sadar. Teteh nggak sadar kalau punya uang 2 triliun itu. Teteh seneng nggak? Ya, gimana mau tahu? Gimana mau tahu? Jadi gimana? Pertanyaan seneng apa enggak gitu. Ya, senang kalau udah sadar. Ya pertanyaannya, kan Teteh nggak sadar. Seneng nggak? Enggak, berarti enggak. Nggak sadar ya. Nggak sadar, nggak seneng ya. Oke. Coba saya mau cek yang lain. Isi jawabannya beda. Saya akan tanya kepada Kang Hubal. Kang Hubal. Assalamualaikum Kang Hubal. Waalaikumsalam. Ya. Jurusan apa Kang? Dengeran nggak? Apa? Kenapa? Jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika. Wow, udah bisa bikin aplikasi? Belum, baru belajar tutorial dikit-dikit. Baru belajar. Iya. Oke. Pertanyaan sama, kalau Kang Hubal punya uang 2 triliun, tapi Kang Hubal gak sadar, seneng nggak? Kan belum tahu. Kan belum. Jadi seneng nggak? Belum. Belum. Iya. Oke. Seneng ya? Karena belum tahu. Oke, jadi gini ya, analoginya saya perjelas gini. Sadar nggak sadarnya kita itu membuat kita jadi lebih tahu atau nggak tahu. Jadi misalkan gini, Teh Fauzia, Kang Hubal, itu punya uang 2 triliun tapi kalian nggak sadar. Kalian ngelihat Teh Lia, ya kan, Kang Soleh, terus kalian lihat Teh Ainun, Teh Rosi, gitu ya, Teh Aulia, mereka tuh pada beli rumah baru, beli iPhone 13 Pro Max AC, ya kan, beli mobil, beli apa segala macem gitu ya, kayak hedon banget gitu. Sekalian teh Bang Guru tuh dalam hati, ih orang kaya mah biasa bebas ya, mau beli apa aja bisa gitu kan, traveling ya kan, ngapain gitu, suka-suka mereka. Mendumel terus dalam diri. Padahal kalian tuh punya uang juga, bisa juga foya-foya kayak mereka. Cuman kalian nggak sadar sama uang kalian itu ada. Coba cek deh, bisa jadi di bawah kasur, ya kan, di bawah bantal, bisa jadi di koper, atau selama ini di ATM tapi kita nggak sadar gitu ya. Tapi kita nggak nyari aja. Padahal kita punya uang yang sama, tapi kita nggak manfaatin. Nah,
Teman-teman semuanya, bakat itu kayak gitu. Kita tuh perlu sadari. Kita tuh perlu sadari. Orang lain terlihat berbuat hebat, berbuat keren, bermanfaat dan segala macam. Padahal kita tuh punya, cuma kita nggak sadari. Ini masalahnya. Kalau kita udah sadar, kita bisa bermanfaat bahkan lebih daripada orang-orang yang kita lihat. Bayang ya maksud saya. Nah gitu. Kenapa kok bisa nggak sadar? Nah karena ini lihat. 4 ciri inilah yang kadang membuat kita nggak sadar. Ada enjoy. Ngejalaninnya enjoy banget. Ngejalaninnya santai, senang, nyaman. Ada kepuasan tersendiri yang muncul kalau udah ngerjainnya. Dan sampai lupa waktu. Coba saya mau tanya ya, apa aktivitas yang rasanya ada kepuasan tersendiri bagi teman-teman dan sampai lupa waktu selain main games? Nah, ini yang produktif ya. Mau baca buku, mau ngajar, mau apapun. Kalau main games nggak termasuk karena tidak produktif. Kira-kira apa? Saya mau tanya ke Teh Salwa Nur. Teman-teman yang lain boleh di chat ya, dijawab. Teman-teman ngerasa enjoy-nya ngelakuin apa, boleh di kolom chat. Saya mau tanya Teh Salwa. Teh Salwa? Iya, kayaknya nggak ada juga. Yaudah, nggak apa-apa. Silakan teman-teman di kolom chat ya, dijawab. Ada yang baca buku, oke. Scroll IG, kayaknya ini Kang Zaid ini scroll ini ya, kajian-kajian, resume kajian di IG kayaknya, dia ngabisin waktu. Berkebun, bagus berkebun ya. Teh Fatima berkebun apa? Berkebun emas ya. Ngobrol sama temen sambal minum air, ya emang pedes sih. Sambal minum air. Belajar bahasa asing, baca buku, mengorganisir sesuatu, menulis, bertani. Ini seru banget nih bertani, berkebun nih, bareng aja kalian. Nonton YouTube, latihan fisik, sambil baca buku. Kalau udah lihat para konten kreator yang lagi harus diskusi sambil ngopi. Ini diskusi sambil ngopi anak-anak angkringan, menyalur bantuan. Wah mantap. Nah itu teman-teman ya, itu tuh potensi Anda itu, bakat Anda itu. Gak semua orang bisa kayak gitu. Ya, baca buku Teh Lia ya, seneng baca buku. Ada yang 2 menit udah ngantuk, serius baca buku. Udah, aduh nggak kuat. Ada yang baca buku cuma ada yang beli ada yang punya buku cuma karena covernya bagus, bukan untuk dibaca. Tapi Teh Lia tuh punya bakat untuk membaca gitu loh. Ya kan? Ini Masya Allah, ini tuh sesuatu yang teman-teman jalani, itu yang enjoy, dan itu senang, nyaman, lupa waktu. Itu adalah bakat teman-teman. Gitu. Sampai lupa waktu. Kalau saya pribadi yang sampai lupa waktu adalah berbicara seperti ini. Makanya perlu timekeeper. Kalau di Ahlan, saya punya sekolah subuh namanya Ahlan School. Itu anak-anak tuh udah pada tahu gitu. Ini kalau Kang Isal ngomong, tolong timekeepernya ditegaskan, pakai caps lock, telepon. Karena dikasih waktu 10 menit, ngomongnya bisa setengah jam. Berbahaya, gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan. Dan setelah ngobrol sama orang, setelah menyampaikan sesuatu tuh ada rasa kepuasan tersendiri. Wah, ini ternyata bakat saya di sini, gitu ya. Yang kedua, easy. Coba sebutkan aktivitas yang easy banget kalian jalanin. Boleh sama, boleh beda dengan yang tadi. Silahkan. Kalau saya, silahkan di kolom chat ya. Ini sambil teman-teman nulis, saya mau cerita. Kalau saya easy banget itu mengorganisir tuh menurut saya easy. Komunikasi easy sih. Bagi saya ini berbicara kayak gini, saya nggak ada beban. Gitu ya. Ini aja, senang aja gitu ya. Silakan teman-teman di kolom chat ya, sambil dengar cerita saya. Terus, halo. Iya, halo. Saya kedengeran ya, lanjut.
Bersosialisasi, dengar curhat orang lain, nah bisa lah itu ya. Contoh tadi keluar. Lanjutin silahkan. Mendengarkan motivasi, cerita-cerita orang lain tentang kehidupan, berkomunikasi. Nah, itu hal-hal yang mudah bagi teman-teman, ya pertahankan dan lakukan, karena nggak semua orang gitu loh, ya bisa seperti itu. Dan sadari itu tuh bakat, guys. Gitu ya, berkomunikasi, nice. Gak semua orang loh bisa jadi pendengar yang baik, serius. Kalau teman-teman suka dengerin curhat orang lain, lakukan terus dan jadikan itu adalah sebuah ladang ibadah. Semoga dengan orang lain cerita ke saya, dia lebih tenang dan ibadahnya lebih tenang, lebih khusyuk, kan asik. Gitu ya, teman-teman. Jadi jadikan itu ladang pahala juga. Apapun yang enjoy tadi, yang karena teman-teman enjoy, jadikan sumber pahala, ladang pahala. Jadi petani kebaikan di situ. Yang easy bagi teman-teman, aktivitasnya ingat-ingat dan itu jadikan sumber pahala gitu dari sana. Niatin buat ibadah. Mudah dan cepat belajar. Hasilnya bagus, excellent. Nah, ini coba tulis di kolom chat hal apa yang teman-teman lakukan, lalu kata orang lain hasilnya memang bagus. Teman-teman ngejalannya easy, ngejalannya enjoy, dan hasilnya bagus. Contoh, kata orang sih aku tuh public speaking-nya bagus. Kata orang sih aku tuh misalkan leader yang bagus gitu ya, tegas. Nah, boleh di mention ya di kolom chat apa. Nah, problem solving kata Temunatul Fuadah. Nah, bagus. Nah, jadi ada nulis cerita, oke, yang lain. Kata orang sih aku sabar. Nah, mantap. Terus yang lain apalagi? Excellent. Foto. Oh, hasil fotonya bagus gitu ya. Nah, bagus. Disadari nih berarti. Dan lain sebagainya. Orang saya berani, mantap Tereni. Pendengar yang baik, public speaking bagus apalagi gitu. Dan yang terakhir earn. Kalau earn ini produktif ya, yang menghasilkan bermanfaat, entah menghasilkan uang atau menghasilkan kebermanfaatan aja gitu ya. Intinya bisa bermanfaat. Gitu ya. Kata orang aku asik. Boleh. Itu bakat juga. Sifat karena keperilakunya jadi asik, pola pikirnya asik buat orang, perasaan kita tuh pun bisa membuat orang lain asik kayak gitu. Nah, 4E ini ciri-ciri bakat di atas, teman-teman silahkan untuk didefinisikan sendiri dulu minimal lewat bahasa aktivitas. Jadi aktivitasnya apa yang 4E gitu. Kalau aktivitasnya udah 4E di sana, berarti ya udah disitulah kekuatan teman-teman. Pertanyaannya, gimana sih cara menemuin 4E kita? Gimana sih cara nemuin bakat kita? Gimana sih cara supaya kita itu bisa menyadari bakat kita? Nyari bakatnya gimana? Menyadarkan bakatnya gimana? Hanya satu yang teman-teman perlu lakukan, yaitu adalah perbanyak aktivitas. Perbanyak proses kehidupan. Perbanyak kegiatan. Itu salah satu cara menemukan bakat. Gitu ya. Jadi mau bagaimanapun teman-teman, proses itu perlu dilakukan supaya teman-teman bisa banyak merasakan. Gini ya, teman-teman bisa bilang kalau saya tuh jago komunikasi nih, orang lain bilangnya ke saya. Karena teman-teman melakukan aktivitas komunikasi. Bisa jadi bakatnya itu masih di tempat yang lain masih banyak, tapi belum dieksplor. Nah, eksplor ini perlu. Mumpung masih mahasiswa baru, teman-teman perbanyak aktivitas di berbagai organisasi. Di LDM aktif jadi sekretaris, misalkan mau coba di kami coba jadi apa, di mana jadi apa, silahkan ya, coba banyak hal aktivitasnya, ikuti, maksimalkan, nanti teman-teman akan tahu 4E saya di mana. Oh, 4E saya di sini, oh pas saya di sana, 4E saya di mana gitu. Jadi teman-teman akan tahu. Kalau tidak melakukan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan sadar apa-apa. Kalau teman-teman hanya kuliah pulang, yang akan kalian dapatkan adalah asap jalanan dan juga pelajaran di jalan. Kalau ke kampus, kalau tidak melakukan apa-apa di rumah, ya teman-teman hanya mendapatkan apa yang di Zoom saja bersama dosen. Gitu. Tapi aktivitas lain selain itu perlu teman-teman jalani supaya apa? Mendapatkan experience, dan experience itu jadi proses pengenalan diri.
experience itu adalah untuk sebagai proses pengenalan diri, gitu ya. Gitu. Kalau ditanya gimana Kang caranya menemukan bakat saya itu apa, banyak proses, banyak aktivitas gitu loh. Kalau kamu belum tahu bakat kamu apa, cari aktivitas. Kalau sudah tahu gimana ngukurnya, nah banyak tes kayak talent mapping, ada tesnya untuk membahasakan bahasa bakat kita tuh bakatnya seperti apa, itu ada di talent mapping atau apapun. Teman-teman cari tools gitu ya untuk menemukan bakat, untuk membahasakannya aja, dan untuk bisa lebih fokus ke konversi dari bakat tersebut ke aktivitas produktifnya apa, kayak gitu ya. 4E, saya punya waktu 10 menit lagi ya. Nah kayak gitu. Nah teman-teman bisa ini ya, bisa dicek. Mungkin saya akan percepat saja di sini. Ini ada contoh-contoh bakat ya, mungkin biar teman-teman tahu aja, oh bisa jadi saya itu bakatnya atau bukan gitu ya. Kalau yang saya sampaikan, teman-teman bikin 5 kolom ya di tulisan, di mana apa namanya, di tulisan. Teman-teman bikin 4 kolom di buku tulisnya masing-masing kayak gini nih. Masih ada waktu sedikit. Whiteboard ya. Sangat kuat. Sangat kuat. Terus kuat. Terus netral. Lemah. Lemah banget. Bikin 5 kolom kayak gini. Nanti kalau ada bakat yang dimention, teman-teman ngerasa, oh gue banget tuh achiever di sini. Oh, aku kayaknya nggak achiever deh, lemah banget, aku nggak kayak gitu banget, achiever di sini tulis. Kebayang nggak? Ngerti nggak? Kalau ngerti bilang. Ngerti Bisa ya? diulang nggak Kak? Kurang paham. Kurang paham. Teman-teman bikin di kertasnya masing-masing, ya. Di kertasnya masing-masing, tulis sangat kuat, netral, lemah, sama lemah banget. Dijadiin kolom kayak gini. Kayak gitu nanti saya mention nama bakatnya. Kalau memang itu gue banget, tulis di sangat kuat. Kalau kayaknya ini kuat sih, biasa aja, tapi aku bisa di sini tulisnya. Kalau kayaknya netral lah, bisa kayak gitu, enggak juga, nggak apa-apa di tengah. Kalau ngerasa keberatan untuk melakukan aktivitas kayak gitu, di lemah. Kalau berat banget ngejalaninnya, berarti di lemah banget. Ngerti ya? Mengerti tidak? Ngerti, Kak. Mengerti, Kak. Berarti Nah, gitu dong. Ya, aku share screen lagi. Nah, tadi. Saya punya waktu 5 menit lagi. Oke, teman-teman, bakat di talent mapping itu ada 34. Ada berapa? 34. Mungkin nggak akan saya bisa jelasin semua ya. Mungkin semoga ada kelas selanjutnya biar bisa saya jelasin satu persatu di forum lain mungkin ya. Oke. Bakat yang pertama, nah ini ada achiever sama aktivator. Saya akan jelaskan cepat ya. Jadi kalau misalkan orang achiever itu senang buat target, dia pekerja keras. Kalau target nggak tercapai, dia akan kesel banget. Setiap hari bikin target harian, target mingguan, bulanan, gitu ya. Jadi orangnya nggak akan berhenti sampai targetnya tercapai. Kalau teman-teman orang yang seperti apa, silakan ditulis di kolomnya masing-masing. Itu apakah sangat kuat atau kuat, netral, lemah banget, teman-teman tulis ya. Saya nggak akan ulangi. Ya, achiever, orang yang senang membuat target, nggak suka gabut, kerja keras, gila kerja, senangnya produktif. Nah, kedua aktivator. Nah, orang aktivator ini tuh senang merespon cepat gitu ya. Dia tuh gercep gitu ya. Kalau ada
ada arahan dikit langsung dikerjain, arahan dikit langsung dikerjain, ada sesuatu langsung direspon. Nah, gitu. Itu aktivator, gitu ya. Walaupun informasinya masih sedikit, langsung digarap, langsung dikerjain, itu aktivator. Gitu. Jadi kudu ayeuna, gas langsung kerjain gitu. Orang yang selalu mengambil tindakan dan keputusan dengan cepat, nggak nyaman kalau lama-lama gitu guys. Aktivator ya, silahkan diisi masing-masing. Lalu ada adaptability. Adaptability itu orangnya ngalir gitu ya. Kalau ada hal yang berubah dengan cepat, dia santai, ya udah bisa menempatkan dirinya itu menjadi pribadi yang tepat gitu ya. Misalkan ini lagi riuh gitu ya di lapangan atau gimana, dia bisa ngikutin, bisa ngeblend gitu. Dan kalau misalkan gini, janjian jam 10, ternyata terlambat janjiannya, bisanya datangnya jam 11 gitu. Nah, kita ya bisa menyesuaikan dengan kondisi, ya udah aku ngapain dulu kayak gitu. Itu adaptability ya. Bisa beradaptasi dengan baik dengan perubahan situasi dan kondisi. Kalau analytical sampingnya, ini orangnya kritis, tidak mudah percaya, senang dengan data-data. Ini analytical. Gitu ya. Yang penting ada fakta, data, dan tidak mudah percaya, itu di analytical. Ya, lanjut. Ada arranger. Nah, yang tadi saya sampaikan terus, arranger itu mengorganisir sesuatu, ya kan? Terus senang ngurusin acara. Bahkan kalau misalkan ini ada yang sunatan ya, senang aja di arrange sama orangnya, dibikin konsepnya gimana gitu, di arrange, dieksekusi gitu. Itu di arranger ya. Gitu. Terus ada belief, senang membantu orang lain, terus mendahulukan orang lain, kegiatan-kegiatan sosial, kayak senang aja kalau udah bantuin orang lain, itu di belief. Gitu. Ingat ya, kalau mau nulis di kolom tadi, sespontan mungkin teman-teman rasanya kayak gimana gitu. Bukan aku ingin menjadi seperti itu, tapi aku adalah seperti apa. Itu ya. Oke. Lanjut. Komen. Nah, kalau komen orangnya senang nyuruh, senang ngasih instruksi. Gitu ya. Dia tuh leader yang bagus gitu ya. Bisa mengendalikan situasi, membuat keputusan. Tidak senang dengan hal-hal yang tidak jelas komen itu. Ya, senang aja nyuruh-nyuruh gitu, memberikan kejelasan tuh senang. Komen. Ada communication. Nah, ini bisa bercerita depan orang banyak ataupun di orang yang sedikit, bertutur kata dengan baik, memilih kata-kata yang tepat, itu communication. Hingga kata-katanya mudah dipahami oleh orang lain. Bahkan orang komunikasi itu bisa menyampaikan sesuatu yang biasa aja jadi terdengar luar biasa. Ada competition. Orang competition senang banget buat berkompetisi dan selalu punya lawan. Jadi hidupnya itu selalu punya patokan untuk dikalahkan. Aku mau ngalahin orang ini. Aku mau ngalahin orang ini. Selalu tidak mau untuk kalah. Selalu ingin berkompetisi dan mengalahkan orang lain. Gitu kompetisi. Connectedness. Itu kalau tinggi, dia senang banget mengambil hikmah. Dan selalu berpikir tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Selalu berpikir sebab akibat gitu ya. Connecting the dots gitu. Itu connectedness. 1 menit lagi nih guys. Konsistensi orangnya itu orangnya adil. Orangnya tidak suka dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan kesepakatan. Senang banget menjaga kesepakatan. Gitu kan, kesepakatannya kayak gini. Nah, itu konsistensi. Kesempatannya jam segini dia akan komitmen, konsistensi dan adil gitu ya. Memperlakukan orang itu sama gitu ya. Selalu ingin berlaku adil, itu konsistensi. Tuh. Berpegang teguh pada aturan bersama-sama. Terus ada konteks. Kalau konteks, senang belajar tentang masa lalu, sejarah gitu ya. Senang belajar dengan kondisi terdahulu dan siap untuk kayak misalkan ada budaya terdahulu tuh kayak gini gitu ya. Ya nggak apa-apa, dan siap kalau misalkan ngejalanin hidup seperti di masa lalu gitu. Kalau orang konteksnya tinggi mah ya nggak mau ngapain gitu. Dengan budaya yang memang
cukup tradisional gitu. Orang konteksnya sama-sama aja. Menjaga budaya. Itu paling ya udah 10-16 nih. Sebenarnya masih banyak tapi ya udah one day aja ya. Semoga saya doakan bisa ketemu lagi dan bisa lanjut dibahas. Itu aja mungkin saya kembalikan ke Kang Zaid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengenal diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.